Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Risiko kelas E akan mempresentasikan mengenai peran dan tanggung jawab auditor eksternal dan auditor internal dari buku Hopkins chapter 4 dan chapter 6. Kemudian untuk buku bahasa Inggris bab 1, Standar Manajemen Risiko. Standar manajemen risiko menetapkan pendekatan menyeluruh terhadap keberhasilan pengelolaan risiko, termasuk deskripsi proses manajemen risiko bersama dengan kerangka kerja yang disarankan untuk mendukung proses tersebut. Nah, meskipun beberapa standar lebih dikenal dibandingkan standar lainnya, organisasi harus memilih pendekatan yang paling relevan atau sesuai dengan keadaan khusus mereka. Kemudian untuk penggunaan standar manajemen risiko untuk perusahaan yang terdaftar. Standar manajemen risiko banyak digunakan sebagai cara untuk mengukur bagaimana sih suatu organisasi mengelola risikonya, khususnya bagi perusahaan yang terdaftar atau diperdagangkan secara publik. Nah, beberapa standar yang tersedia dikembangkan oleh profesional manajemen risiko, sementara yang lain dikembangkan oleh akuntan atau auditor. Terdapat 3 pendekatan berbeda yang diikuti dalam berbagai standar. Yang pertama yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko ini diikuti oleh ISO 31000. Yang kedua yaitu pengendalian internal yang dikembangkan oleh kerangka pengendalian internal COSO dan panduan risiko FRC. Kemudian yang ketiga yaitu budaya sadar akan risiko. Nah, yang dikembangkan oleh Canadian Institute of Chartered Accountants yang dikenal sebagai kerangka kriteria pengendalian. Proses manajemen risiko. Semua standar manajemen risiko yang ditetapkan memiliki proses yang serupa. Seluruh standar manajemen risiko yang ditetapkan mengacu pada kerangka manajemen risiko, meskipun hal ini direpresentasikan dalam cara yang berbeda. Nah, untuk memberikan penjelasan sederhana mengenai ruang lingkup kerangka manajemen risiko, maka disingkat menjadi RASP, yang merupakan kepanjangan dari risiko arsitektur, strategi, dan protokol. Nah, apa sih itu risiko arsitektur? Risiko arsitektur ini didefinisikan sebagai peran, tanggung jawab, komunikasi, dan struktur pelaporan risiko. Kemudian yang strategi yaitu didefinisikan sebagai selera, sikap, dan filosofi yang didefinisikan dalam kebijakan manajemen risiko. Dan kemudian yang protokol yaitu merupakan pedoman risiko bagi organisasi dan mencakup aturan dan prosedur serta metodologi, alat, dan teknik manajemen risiko yang harus digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar secara lebih rinci. Standar ini memberikan pernyataan prinsip manajemen risiko serta deskripsi kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Semuanya didasarkan pada satu tujuan, yaitu penciptaan dan perlindungan nilai. Standar ini juga memberi informasi mengenai pengembangan kerangka manajemen risiko. Ini adalah 8 prinsip yang selaras dengan model PACET atau prinsip manajemen risiko. Yang pertama, ada kerangka kerja dan proses harus disesuaikan dan proporsional. Yang selanjutnya, yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat dan tepat waktu sangat diperlukan. Selanjutnya yang ketiga, diperlukan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif. Yang keempat, manajemen risiko merupakan bagian integral dari seluruh aktivitas organisasi. Yang kelima, manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan merespons perubahan. Yang keenam, manajemen risiko secara eksplisit mempertimbangkan segala keterbatasan informasi yang tersedia. Yang ketujuh, faktor manusia dan budaya mempengaruhi seluruh aspek manajemen risiko. Dan yang terakhir, manajemen risiko terus ditingkatkan melalui pembelajaran dan pengalaman. Yang selanjutnya ada KOSO IRM. Pada tahun 2017, KOSO menerbitkan panduan tambahan mengenai IRM, yaitu yang terdiri dari prinsip kerangka kerja dan proses manajemen risiko ISO 31000.
Yang pertama, dari lingkaran pertama yang ada di tengah yaitu prinsip manajemen resiko, yaitu nilai penciptaan dan perlindungan. Terdiri dari terintegrasi, terstruktur dan luas, disesuaikan, inklusif dinamis, tersedia informasi, manusia dan faktor budaya, peningkatan terus-menerus. Selanjutnya pada lingkaran yang kedua yang di sebelah kanan, yaitu proses manajemen resiko. Kegiatannya adalah melakukan komunikasi dan konsultasi serta memantau dan memeriksa kembali dari ruang lingkup, konteks, kriteria, penilaian resiko, identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko, perawatan resiko, pencatatan dan pelaporan. Dan yang terakhir, lingkaran yang ketiga di sebelah kiri yaitu kerangka manajemen resiko. Kepemimpinan dan komitmen dimulai dari integrasi, desain, penerapan, evaluasi, dan memperbaiki. Yang selanjutnya yaitu kerangka kerja KOSO IRM yang biasanya disebut dengan kubus KOSO IRM. Kerangka kerja yang sangat berpengaruh dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2004. Kubus KOSO IRM ini terdiri dari yang pertama yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal adalah mencakup kondisi organisasi dan menetapkan dasar bagaimana resiko dipandang dan ditangani. Yang kedua ada penetapan tujuan. Tujuan harus ada sebelum manajemen dapat mengidentifikasi kejadian potensial yang memengaruhi pencapaiannya. Yang ketiga ada identifikasi peristiwa. Peristiwa internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan harus diidentifikasikan dengan membedakan antara resiko dan peluang. Yang keempat ada penilaian resiko. Resiko dianalisis dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya sebagai dasar untuk menentukan bagaimana resiko tersebut harus dikelola. Yang kelima, ada respon resiko, yaitu manajemen memilih respon resiko dengan cara menghindari, menerima, mengurangi, atau membagi resiko. Yang keenam, ada aktivitas pengendalian. Kebijakan dan prosedur ditetapkan dan diterapkan untuk membantu memastikan respon resiko dilaksanakan secara efektif. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi. Informasi yang relevan diidentifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan sehingga masyarakat dapat memenuhi tanggung jawab mereka. Dan yang terakhir yaitu pemantauan atau monitoring adalah keseluruhan manajemen risiko perusahaan dipantau dan dilakukan modifikasi seperlunya. Baik, yang selanjutnya yaitu pendekatan di seluruh perusahaan. Nah, manajemen risiko telah berkembang selama 50 tahun terakhir dan telah dipraktikkan dan ditingkatkan di bidang-bidang khusus seperti portofolio, program, proyek, energi, keuangan, dan juga manajemen risiko operasional dan klinis. Namun hal ini tidak akan menguntungkan organisasi secara keseluruhan jika beberapa area risiko itu tidak dikelola dengan baik. Nah, organisasi telah menerima keinginan untuk mengambil pendekatan yang lebih luas terhadap praktik manajemen risiko. Nah, berbagai istilah telah digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang lebih luas ini. Nah, salah satunya yaitu istilah manajemen risiko perusahaan atau enterprise atau manajemen risiko di seluruh perusahaan atau enterprise wide risk management atau IRM. IRM mengambil pendekatan yang menyatukan lebih luas dan juga lebih terintegrasi. Pendekatan IRM sendiri berarti bahwa organisasi melihat ketidakpastian yang dihadapi di seluruh operasi yang dilakukannya. IRM berkaitan dengan peluang dan ancaman yang dapat berdampak pada tujuan ketergantungan utama atau proses inti organisasi. Nah, dengan pendekatan IRM, hubungan antar risiko diidentifikasi berdasarkan fakta bahwa dua risiko atau lebih dapat berdampak pada aktivitas atau tujuan yang sama. Salah satu contoh pendekatan ERM adalah dengan mempertimbangkan klub olahraga yang tujuan utamanya adalah memaksimalkan kehadiran di pertandingan. Nah, proses ini terdiri dari beberapa aktivitas termasuk pemasaran, periklanan, alokasi, dan penjualan tiket, serta pengaturan logistik untuk memastikan pengalaman bermain sebaik mungkin. Dan yang selanjutnya yaitu ERM dalam praktiknya dan manajemen kelangsungan bisnis. Dengan mengambil pendekatan yang komprehensif terhadap manajemen resiko perusahaan, berbagai manfaat itu dapat diberikan. Nah, di sini ada tabel manfaat manajemen risiko perusahaan, manfaat scorecard risiko perusahaan di sini dibagi menjadi 4. Untuk keuangan sendiri, IRM dapat mengurangi biaya pendanaan dan modal kontrol yang lebih baik atas persetujuan
dan juga dapat meningkatkan profitabilitas bagi organisasi, pelaporan risiko keuangan yang akurat, dan juga peningkatan tata kelola perusahaan. Untuk infrastruktur, efisiensi dan keunggulan kompetitif, ketangguhan, peningkatan moral pemasok dan staf, risiko yang ditargetkan dan pengurangan biaya, serta dapat mengurangi biaya operasional. Untuk reputasi, regulator dapat puas, peningkatan pemanfaatan merek perusahaan, peningkatan nilai pemegang saham, reputasi dan publisitas yang baik, peningkatan persepsi organisasi. Terus untuk yang terakhir yaitu dari segmen pasar, ERM dapat memberi manfaat, yaitu peluang komersial dapat dimaksimalkan, kehadiran pasar yang lebih baik, peningkatan pembelajaran pelanggan dan juga kepuasan, rasio keberhasilan bisnis yang lebih tinggi dan juga rasio bencana bisnis yang lebih rendah. Nah, fitur utama IRM ini adalah seluruh risiko yang signifikan yang dihadapi organisasi itu dapat dievaluasi dan keterkaitan antara risiko harus diidentifikasi sehingga total paparan risiko dalam organisasi itu dapat dikompilasi. Nah, selanjutnya yaitu, ada hubungan penting antara manajemen risiko perusahaan atau IRM dengan manajemen kelangsungan bisnis. Nah, penilaian risiko yang diperlukan sebagai bagian dari proses manajemen risiko dan analisis dampak bisnis yang menjadi dasar perencanaan keberlangsungan bisnis atau BCP, saling berkaitan erat. Nah, perbedaan ERM dan BCP itu terletak pada waktu dan elemen strukturnya. ERM berkaitan dengan pengelolaan risiko yang dapat berdampak pada proses inti dan mengawasi seluruh organisasi secara terintegrasi. Kelangsungan bisnis berkaitan dengan tindakan yang harus diambil untuk menjaga kelangsungan aktivitas individu. Pendekatan kelangsungan bisnis Pendekatan kelangsungan bisnis memiliki fungsi yang sangat spesifik untuk mengidentifikasi respon yang harus diambil setelah risiko terjadi untuk meminimalkan dampaknya. Nah, dalam jangka panjang, ERM ini akan meningkatkan ketahanan perusahaan, kemampuan untuk mengantisipasi dan merespon perubahan. Hal ini dapat membantu organisasi mengidentifikasi faktor-faktor yang tidak hanya mewakili resiko, namun juga perubahan dan bagaimana perubahan tersebut dapat berdampak pada kinerja dan memerlukan perubahan strategi. Baik, untuk yang terakhir yaitu mengintegrasikan strategi dan kinerja. Nah, karena kerangka kerja ERM dengan jelas menghubungkan ekspektasi pemangku kepentingan ERM, memposisikan risiko dalam konteks kinerja organisasi dan memungkinkan organisasi mengantisipasi risiko dengan lebih baik. Nah, COSO manajemen risiko perusahaan mengintegrasikan dengan strategi dan kinerja yang diterbitkan pada bulan Juni 2017 memberikan kerangka kerja untuk meningkatkan manajemen risiko untuk semua jenis dan ukuran organisasi. Nah, hal ini mengemukakan argumen bahwa mengintegrasikan praktik ERM di seluruh entitas akan membantu mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan kinerja. Nah, kerangka dari COSO ERM yang diperbarui pada tahun 2017 mengadopsi struktur komponen dan prinsip. Hal ini dengan jelas membedakan antara ERM dan pengendalian internal dan meningkatkan referensi terhadap selera risiko dan toleransi risiko. Nah, kerangka kerja ini menguraikan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan mulai dari pengambilan keputusan strategis hingga kinerja. Nah, di sini ada 5 komponen yang mencakup seperangkat prinsip yang telah disusun. Yang pertama yaitu tata kelola dan budaya, yang kedua penetapan strategi dan tujuan, yang ketiga kinerja, yang keempat tinjauan dan revisi, yang kelima informasi, komunikasi dan pelaporan. Nah, organisasi perlu mengidentifikasi kerangka kerja terbaik untuk mengoptimalkan strategi dan kinerja guna mengintegrasikan ERM di seluruh organisasi untuk mencapai manfaat termasuk meningkatkan jangkauan peluang, yaitu mengidentifikasi peluang baru, dan tantangan yang terkait dengan peluang saat ini, kemudian dapat mengidentifikasi dan kelola resiko di seluruh entitas, meningkatkan hasil positif dan mengurangi kejutan negatif, mengurangi variabilitas kinerja, maksudnya mengantisipasi risiko yang akan mempengaruhi kinerja dan juga mengambil tindakan yang diperlukan, meningkatkan penyebaran sumber daya, dan yang terakhir yaitu meningkatkan ketahanan perusahaan.